Oke, siapa sih yang nggak kenal Naruto Uzumaki? Pahlawan Konoha, ikon pantang menyerah. Tapi kali ini kita akan coba bedah ceritanya dari sudut pandang yang sama sekali baru. Dan jujur aja, cukup kritis. Yuk kita lihat lebih dalam. Pasti familiar banget sama kutipan ini kan? Inilah gambaran pahlawan yang kita semua kenal dan kagumi. Sosok yang gigih, yang nggak pernah nyerah. Inilah Naruto yang ada di kepala kita selama ini. Nah sekarang, coba kita putar sedikit cara pandangnya. Gimana jadinya kalau kita analisis pahlawan ini bukan sebagai teman, tapi dari kacamata militer dan politik yang dingin? Disinilah alur cerita yang kita tahu mulai kelihatan sangat-sangat berbeda. Oke, argumen pertama. Ini langsung menghantam fondasi cerita Naruto, narasi underdog-nya. Pertanyaannya simpel aja. Apa benar dia memulai semuanya dari nol seperti yang kita yakini selama ini? Ini kan inti cerita yang bikin kita jatuh cinta sama Naruto. Kisah si pecundang yang bisa menaklukkan dunia cuma dengan tekad dan kerja keras luar biasa. Wah, inspiratif banget kan? Tapi, kalau kita gali lebih dalam, analisis kritis justru nunjukin kebenaran yang agak nggak nyaman. Keberhasilan Naruto itu ternyata bukan soal mengubah takdir, tapi lebih ke memenuhi takdir yang udah tertulis buat dia. Jadi ini bukan lagi soal kerja keras, ini soal predestinasi. Perbandingan ini ngejelasin semuanya. Di satu sisi, kita disuguhi cerita soal kerja keras dari nol. Tapi di sisi lain, ada fakta kalau Naruto itu reinkarnasi Asura Otsutsuki, seorang setengah dewa. Ini secara fundamental mengubah ceritanya dari mengalahkan takdir jadi memenuhi takdir. Beda banget kan? Jadi intinya gini, Naruto itu punya privilege takdir yang nggak dipunyai orang lain. Dia itu anak dalam ramalan, dia reinkarnasi dewa, bahkan dapat power up langsung dari Hagoromo Otsutsuki. Ini jelas meruntuhkan narasi bahwa dia cuma orang biasa yang sukses karena kerja keras. Oke, selain soal takdir, status Naruto sebagai Jinchuriki Kyuubi juga jadi masalah besar dari sudut pandang strategi. Nah, ini membawa kita ke argumen kedua, di mana kita ngelihat Naruto bukan sebagai prajurit, tapi sebagai aset perang yang super berisiko. Bayangin deh, sebagai Jinchuriki Kyuubi, menempatkan dia di medan perang, itu sama aja kayak berjudi besar-besaran. Dia itu kan kayak senjata pemusnah massal berjalan, tapi nggak stabil. Dari sudut pandang strategi militer, ini adalah mimpi buruk. Emosinya Naruto itu bikin dia kayak bom waktu. Cuma butuh pemicu emosional sedikit aja, dia bisa langsung kehilangan kendali, ngelepasin kekuatan Kyuubi, dan malah nyerang kawan sendiri. Kita lihat kan waktu dia lawan Pain atau Orochimaru, bayangin resiko itu ada di tengah perang besar. Pada akhirnya ini masalah utamanya dari sisi strategi. Aset yang nggak bisa diandalkan, sekuat apapun dia, itu justru jadi bahaya buat pihaknya sendiri. Kepahlawanan itu butuh keandalan, sesuatu yang sering banget nggak dimiliki Naruto di saat-saat genting. Oke, dari masalah di medan perang, kita geser ke masalah etika setelah perangnya selesai. Argumen ketiga kita bakal ngebahas Tok no Jutsunya Naruto, dan mempertanyakan moralitas di balik kemampuannya buat menebus para penjahat. Tok no Jutsu ini emang kelihatan keren banget pas diceritain. Tapi kalau kita lihat dari kacamata hukum dan keadilan, ini bencana. Naruto seakan-akan ngasih pengampunan pribadi buat kejahatan publik skala masif. Akuntabilitasnya di mana? Dan ini mungkin contoh paling ekstrim. Di satu sisi, kita lihat daftar kejahatan perang Obito yang luar biasa mengerikan. Di sisi lain, respons Naruto, dia malah bilang Obito itu pria paling keren. Coba bayangin perasaan ribuan korban dan keluarga mereka. Itu bukan keadilan, itu penghinaan. Jadi, poin utamanya adalah pendekatan Naruto ini sama sekali nggak menghormati rasa sakit para korban. Kepahlawanannya jadi terasa sangat personal, dan dia seolah-olah mengabaikan konsep keadilan untuk semua orang. Semua poin tadi, takdir, risiko di medan perang, dan pengampunan pribadi, semuanya mengarah ke satu konsekuensi politik jangka panjang yang berbahaya. Argumen terakhir, kita akan melihat struktur kekuasaan dunia setelah perang berakhir. Akhir dari Perang Dunia Shinobi keempat itu, kalau kita pikir-pikir, bukan kemenangan kolektif, itu kemenangan satu atau dua orang yang super kuat. Ribuan shinobi lainnya pada dasarnya cuma jadi penonton di akhir cerita. Grafik ini nunjukin betapa timpangnya kekuatan antara Naruto dan seluruh dunia shinobi. Akibatnya apa? Perdamaian global sekarang nggak lagi ditopang oleh sistem atau aliansi, tapi cuma bergantung pada satu orang. Wah, ini fondasi yang rapuh banget. Secara efektif, pemusatan kekuatan ini menjadikan Naruto seorang diktator de facto. Perdamaian dunia sekarang cuma bergantung pada niat baik satu individu yang super kuat.
Gimana kalau dia berubah pikiran atau meninggal? Dunia bisa langsung kacau lagi. Dan inilah inti dari argumen politiknya. Naruto itu nggak memperbaiki masalah sistemik di dunia shinobi. Dia cuma jadi terlalu kuat sampai bisa menekan semua masalah itu sendirian. Dia bukan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dia menjadi perdamaian itu sendiri. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Apakah tujuan itu menghalalkan segala cara? Apakah menjadi pahlawan itu cuma soal hasil akhirnya yang baik? Atau tentang cara yang benar dan adil buat mencapainya? Pertanyaan ini mungkin bisa bikin kita mikir ulang soal definisi pahlawan favorit kita.